atau apakah yang berdosa ini Amerika atau yang berdosa ini Israel. Ini mesti diselidiki siapa yang berdosa sampai Iran diserang. Karena perang dunia itu bisa terjadi kalau Rusia dan Cina terlibat langsung di dalam perang. Sedangkan saat ini tidak ada faktor yang bisa menyebabkan Rusia dan Cina terlibat langsung dalam perang. Ya, itu sebabnya juga kenapa Amerika punya 27 pangkalan militer. Untuk menjaga itu. Dia bilang dia menjaga karena atas pemerintahan dunia Arab. Tapi kan ada kompensasinya. Ya. Sumber daya alamnya kan, minyaknya kan bisa diambil kan begitu, gasnya segala macam. Jadi kembali lagi kalkulasi bisnis. Ya, ini episode yang sangat ditunggu-tunggu. Mana itu Bung Pitan? Pasangannya Pak Helmi Yahya hadir kembali mungkin tuh ke-17 kalinya. Seorang pengamat, jurnalis, dengan kata-kata yang sangat sharp, ya, menyala. Bung Pitan Daslani. Thank you, bro. Thank you. Setiap kali ketemu kita bicara perang melulu. Kalau nggak perang kita nggak ketemu. Betul. Bos, mungkin nggak terjadi perang dunia ketiga? Oke. Singkat saya katakan, perang dunia ketiga belum akan terjadi. Saya akan berikan alasan-alasannya. Tapi untuk melihat perang Israel dan Amerika keroyok Iran, ini ada beberapa jenis perang. Yang pertama adalah perang intelijen, yang kedua perang diplomasi, yang ketiga perang fisik, dan yang keempat perang opini. Jadi ada 4 jenis perang ini terjadi. Boleh kita urai satu persatu? Satu persatu. Oke, mau mulai dari mana dulu? Saya mulai dengan begini. Jadi yang menjadi pertanyaan, ada 9 negara di dunia yang boleh memiliki senjata nuklir. Hanya 9? Hanya 9 yang boleh memiliki senjata nuklir. Pertanyaannya, kenapa Iran tidak boleh? Ya itu ambigunya atau menduanya Amerika ya? Ini dia. Jadi ini saya harus taruh di dalam bingkai sejarah diplomasinya. Begini sejarah diplomasinya. Kita harus lihat tanggal 12 Juni 1968. Ini yang gue suka dari Pak Pitan itu. Detail dia. 12 Juni 1968 itu sidang umum PBB mengeluarkan resolusi 2373 yang mengadopsi apa yang disebut Nuclear Non-Proliferation Treaty, NNPT. Nah, apa isinya NNPT itu? Isinya adalah tidak boleh memperbanyak senjata nuklir, tidak boleh transfer pengetahuan senjata nuklir dari negara non-nuklir kepada dari negara nuklir kepada negara non-nuklir. Tetapi energi nuklir hanya boleh dipakai untuk keperluan damai. Menuju satu titik di mana akan terjadi apa yang disebut nuclear disarmament. Perlucutan senjata nuklir seluruh dunia. Itu diadopsi oleh sidang umum PBB. Nah, waktu itu, tahun 68 itu, yang tanda tangan perjanjian NNPT itu adalah Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris dan 59 negara lain. Cina dan Prancis tidak mau tanda tangan. Cina baru menandatanganinya pada 9 Maret 1992, Prancis 2 Agustus 1992. Kenapa? Karena waktu itu mereka masih mengembangkan senjata nuklir. Nah, ini NNPT ini dianggap tidak adil. Kenapa? Karena NNPT itu mengatakan bahwa negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir sejak 1 Januari 1967 itu tetap mempertahankan senjata nuklirnya. Ya, tapi negara lain yang belum memiliki senjata nuklir jangan punya senjata nuklir. Itu sebabnya India tidak mau tanda tangan, Israel tidak mau tanda tangan, Pakistan tidak mau tanda tangan, Korea Utara tidak mau tanda tangan. Karena dianggap tidak adil ini. Main larang-larang. Main larang-larang aja. Kenapa mereka boleh, yang lain tidak boleh? Nah, akibatnya apa? India dan Pakistan dan Korea Utara dan Israel berada di luar NNPT itu sehingga termasuk Israel. Termasuk berada di luar NNPT itu sehingga mereka India melakukan tes nuklirnya sendiri 1974 dan 1988. Pakistan juga tes sendiri nuklirnya 1988. Nah, masalahnya apa? Masalahnya begini. Di samping NNPT ada lagi yang disebut dengan TPNW, yaitu Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. Jadi perjanjian internasional melarang penggunaan senjata nuklir. Tidak boleh dipakai, begitu. Ini dikeluarkan pada 7
Juli 2017 dan berlaku efektif itu mulai 22 Januari 2021. Oke. Nah, tidak adilnya di mana? Tidak adilnya adalah NNPT tadi, di dalam NNPT tadi itu tidak ada kata produksi. Yang ada adalah dilarang memperbanyak, dilarang transfer pengetahuan itu kepada negara non-nuklir. Tapi di TPNW ini ada kalimat yang tegas sekali bahwa tidak boleh memproduksi senjata nuklir, tidak boleh memiliki senjata nuklir, tidak boleh menimbun senjata nuklir. Lebih keras dong. Lebih keras, tidak boleh menjual senjata nuklir, tidak boleh pakai senjata nuklir untuk mengancam negara lain. Ya. Itu tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, di mana ketidakadilannya? Ketidakadilan adalah negara-negara non-nuklir itu tidak mau tanda tangan itu. Iyalah. Dia tidak mau tanda tangan. Apa untungnya dong? Ya. Karena negara, terbalik. Negara-negara nuklir, 9 negara nuklir itu tidak mau tanda tangan. Karena di situ ada larangan untuk memproduksi senjata nuklir dan menggunakan senjata nuklir. Terkena mereka. Terkena mereka. 9. Apa aja sih negara itu? Nah, 9 itu? 9 itu yaitu Amerika Serikat, Soviet, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, kemudian India, Pakistan, Israel dan Korea Utara. Mereka tidak mau tanda tangan itu sehingga mereka bebas memproduksi senjata nuklir. Nah, itu yang dianggap tidak adil. Nah, kenapa kemarin itu perang terjadi? Perang itu terjadi akar masalahnya adalah karena Israel dan Amerika Serikat ini menuding Iran memproduksi senjata nuklir. Makanya dibom itu Fordow, Natanz dan Isfahan itu. Nah, itu karena tudingan itu. Nah, apakah tudingan itu benar? Ini yang mesti kita selidiki. Saya ragu tidak itu ya. Betul. Jadi begini ya. Ini kita mesti hati-hati melihatnya. Begini. Ketika Barack Obama menjadi presiden, itu dia membawa PERM 5. PERM 5 itu adalah 5 negara anggota tetap PBB itu ditambah Jerman dan Uni Eropa. Kemudian dibawalah Iran ke meja perundingan di Wina. Lalu mereka menghasilkan kesepakatan, bukan perjanjian, kesepakatan yang namanya adalah Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA, singkatnya JCPOA. JCPOA ini isinya apa? Isinya adalah bahwa Iran itu boleh memperkaya uraniumnya itu sampai batas 3,67%. Memperkaya. 3,67% ini artinya itulah batas di mana tenaga nuklir itu bisa dipakai untuk menghasilkan listrik. Energi. Itu 3,67%. Nah, Iran bilang oke, kalau saya tanda tangan saya dapat apa? Lalu negara-negara yang bilang oke, kalau kamu tanda tangan, maka yang akan terjadi adalah semua sanksi negara-negara barat terhadap Iran itu akan dicabut. Ya. Kemudian Iran aset pemerintah Iran di luar negeri yang tadinya dibekukan itu jumlahnya $100 miliar lebih. 100 miliar dolar lebih itu boleh dicairkan kembali ke Iran. Dan Iran boleh masuk kembali dalam sistem pembayaran internasional yang disebut dengan SWIFT. Nah, Iran setuju. Nah, terjadilah itu di zaman Barack Obama itu. Masuklah dia dapat dana kan untuk masuk. Nah, setelah masuk itu yang terjadi adalah ada satu skandal ataupun bisa dikatakan perbuatan kriminal sebetulnya, yaitu Donald Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian kesepakatan tadi itu pada 8 Mei 2018. Jadi Donald Trump tarik Amerika keluar sehingga dia tidak taat lagi kepada perjanjian 14 Juli 2015 itu. JCPOA itu Amerika keluar dari situ. Lalu dia berlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Jadi tadi sanksi ekonomi yang sudah dicairkan karena itu. yang perjanjian itu mencabut sanksi. Nah, ketika Donald Trump masuk, Donald Trump tarik Amerika keluar, dia berlakukan kembali sanksi kembali. Sepihak banget ya. Sepihak banget. Nah, dia sanksi yang diterapkan bukan hanya dia berlakukan sanksi kembali, tapi dia tambah memperberat. Sektor penerbangan Iran diblokir, pelayaran diblokir. Yang tadi waktu Iran tanda tangan itu kan dia dikasih kebebasan untuk bisa menjual minyak mentah sebanyak 2,1 juta barel per hari. Dia boleh. Sekarang diblokir lagi, tidak boleh lagi menjual minyak. Kemudian tidak boleh masuk lagi di SWIFT. Sektor penerbangan, sektor pelayaran itu semua kena sanksi. Itu semena-mena sekali. Ya, dihukum habis-habisan. Kemudian lebih dari itu,
lebih dari 700 pengusaha dan entitas bisnis milik Iran itu semuanya diblokir. Jadi tidak bisa beroperasi ke luar negeri gitu, diblokir. Nah, inilah yang dilakukan oleh Donald Trump pada periode pertama. Okay. Nah, akibat itu Iran bilang berarti kamu musuhan dong. Nah, maka Iran karena dia tidak menandatangani perjanjian TPNW tadi, maka dia mulai memperkaya uraniumnya, gitu. Nah, alasannya apa? Self defense bagi dia. Bagi dia itu kan dia berhak sesuai dengan piagam PBB. Dia berhak melindungi dirinya sendiri. Nah, jadi dia mengikuti aturan internasional itu dengan baik. Tapi ada satu skandal yang terjadi. Begini, kenapa Donald Trump tarik Amerika keluar dari perjanjian itu? Karena pada tanggal 31 Januari 2018, tengah malam, lewat jam 12 malam, satu regu komando Mossad masuk mencuri data di Iran. Mereka mencuri data. Ada kompleks Shorabat. Shorabat itu industrial kompleks, itu sekitar dari pusat kota Teheran ke arah selatan sekitar 23 km. Itu tengah malam ini masuk Mossad, regu Mossad ke situ pakai senter laser yang bisa mencairkan besi. Buka gemboknya lalu mencuri data dari puluhan peti besi di situ. Itu sekitar 50.000 halaman cetak dan 55.000 halaman elektronik dalam 183 CD-ROM. Dicuri semua dan data itu adalah master plan untuk pertahanan Iran. Jadi master plan ini termasuk pengayaan uranium dan bagaimana caranya membuat senjata segala macam. Ini dicuri bawa lari, lalu di-share kepada Amerika, itu sebabnya Donald Trump keluar. Jadi Donald Trump keluar itu setelah terjadi pencurian ini. Jadi Mossad ini bukan saja jago mata-mata, jago mencuri juga kalau mencuri data itu. Dia berhasil mencuri data itu. Nah, itu sebabnya Donald Trump keluar. Nah, setelah Donald Trump keluar, maka situasinya sudah menjadi semakin panas, Iran semakin memperkaya uraniumnya. Sekarang yang harus jadi titik fokus pertanyaan adalah posisi daripada International Atomic Energy Agency, Badan Tenaga Atom Internasional. Karena pada alasan Amerika menyerang itu karena ada 3 laporan yang diterbitkan tahun 2023, kemudian Februari 2024 dan Mei 2025 kemarin. Itu Badan Tenaga Atom Dunia ini mengatakan bahwa pengayaan uranium Iran itu sudah sampai 60%. Nah, dengan 60% itu Iran sudah bisa membuat 10 bom nuklir yang sekuat Hiroshima itu. Bom Hiroshima bisa 10. Ini yang sangat ditakuti oleh Amerika sama Israel. Jadi itu waktunya tinggal 2 minggu lagi jadi itu barang itu. Nah, itu sebabnya mereka cepat-cepat serang karena Iran sudah sampai pada posisi mampu untuk memproduksi senjatanya sendiri. Nah, jadi kalau uranium 235 yang diperkaya pada level kemurnian 60% itu, kalau dinaikkan jadi 90%, maka sesuai dengan laporan Badan Tenaga Atom Internasional pada tertanggal 17 Mei 2025 itu, Iran sudah mempunyai 408,6 kilogram uranium 235. Itu yang seperti dipakai di bom Hiroshima itu. Itu sudah bisa bikin 20 bom nuklir. Itu 20 bom nuklir ini selesai itu. Menakutkan sekali ya. Menakutkan. Israel cuma butuh 1 bom. Gitu. Untuk ngabisin Israel. Cuma butuh 1 bom. Karena kekuatan bom nuklir itu adalah minimal 100 sampai 1000 kali lipat daripada bom nuklir. Jadi kalau turun satu jatuh di Haifa atau di Tel Aviv ya selesai. Nah, ini yang paling ditakuti oleh Amerika dan Israel. Dan itulah alasan kenapa 3 lokasi itu dibom. 3 lokasi itu dibom. Tapi kok katanya nggak benar tuh? Nah, ini ada omongan bahwa udah dia pindahin. Nah, kita harus hati-hati begini. Yang terjadi begini, saya ingat waktu Saddam Hussein dikerjain, digulingkan ya. Tuduhan juga sama kan? Tuduhannya sama. Waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika adalah Colin Powell, berusaha meyakinkan Dewan Keamanan PBB bahwa Irak itu sedang memproduksi yang disebut weapons of mass destruction, senjata pemusnah massal. Nah, atas alasan itu maka Amerika masuk take over itu sampai Saddam Hussein digantung segala macam. Setelah itu baru ternyata tidak terbukti. Nah, tapi Saddam sudah meninggal.
Begitu juga Libya. Begitu juga Libya, sama juga seperti itu. Begitu juga Suriah. Suriah begitu juga. Ya. Jadi ini permainan. Ini modus tuh ya. Ini permainan. Modus untuk menguasai mineral. Betul. Betul ya Pak Petan ya. Jadi sebenarnya di belakang ini ada kepentingan. Kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis. Saya tuh yang paling sedih tuh Libya ya. Nah, Libya tuh salah satu negara yang sangat makmur. Betul. Free education, wah semuanya dituduh macam-macam. Tapi akhirnya jadi begini. Jadi kita lihat contoh di Suriah, kita lihat contoh Libya, kita lihat contoh Irak, dan sekarang sedang terjadi di Iran yang terjadi. Maka ini sebenarnya kita harus lihat siapa yang bertanggung jawab untuk memverify, memastikan bahwa laporan daripada International Atomic Energy Agency itu benar-benar sah. Benar-benar sah. Ya. Siapa yang bisa memastikan itu? Itu badan independen, dia bukan organ PBB, tapi badan independen yang berada di dalam sistem PBB. Hanya dia yang bilang ya atau tidak. Dan atas dasar laporan itu, Amerika membom Iran. Mungkinkah badan ini masuk angin? Itu bisa jadi. Nah itu yang karena apa? Dunia tidak punya sistem untuk memverify laporan ini. Sekarang pun belum terbukti kalau ada itu kan? Ada itu. Nah itu masalahnya. Pak Pitan percaya nggak sudah ada pengayaan uranium segitu hebatnya seperti itu doang? Begini, kemarin hari Senin kemarin itu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ketemu dengan Presiden Putin untuk meminta bantuan. Jadi pertanyaannya adalah kenapa jadi ketika Israel dan Amerika mengkeroyok ini Iran, kenapa negara-negara sekutu Iran itu tidak membantu? Jawabannya begini, karena Iran tidak punya apa yang disebut binding mutual defense agreement. Dengan tetangga-tetangga? Dengan tetangga-tetangga. Dengan sekutu-sekutunya? Dia nggak punya itu. Yang punya binding mutual defense agreement itu adalah NATO. Jadi NATO kalau satu negara diserang, semuanya harus bantu. Rusia dengan Korea Utara itu sudah menandatangani itu binding mutual defense agreement itu pada Juni 2024 kemarin. Jadi kalau Korea Utara diserang, Rusia harus bantu. Demikian pula sebaliknya. Makanya Korea Utara kirim 10.000 tentara ke Ukraine. Ke Rusia untuk perang lawan Ukraine. Kan perangnya di Ukraine. Tapi saya dapat kabar tentara Korea Utara ini masuk karena dia lihat orang Rusia sama Ukraina sama, jadi tentara Rusia juga dibunuh juga sama dia. Dia bunuh juga. Nah, jadi ada binding mutual defense agreement ini yang membuat Rusia dengan Korea bisa berkolaborasi dalam pertahanan bersama. Iran tidak punya itu salahnya. Iran tidak punya itu dengan Rusia, Iran tidak punya itu dengan Cina, tidak punya dengan Korea Utara. China kan sudah mengirim senjata-senjata. Betul. Jadi tanggal 15 sampai 17 Juni kemarin itu ada kiriman 3 pesawat kargo dari Cina yang berangkat menuju, kalau manifest penerbangannya itu menunjukkan dia menuju Luxembourg. Tapi ternyata sampai di Iran dia stop. Di situ. Jadi orang curiga ada apa itu. 3 pesawat Boeing 747 turun di situ. Itu dicurigai membawa sejumlah senjata. Bantuan gitu. Nah, kemarin waktu Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri menemui Putin minta bantuan, Putin katakan oke, kita punya comprehensive agreement, jadi kita bisa terus saling bekerja sama. Tetapi Putin tidak memberikan ketegasan untuk memberikan bantuan militer. Adakah katanya Putin itu tidak akan pernah menyerang Israel karena di Israel banyak sekali keturunan-keturunan Rusia. Itu betul. Karena Putin ini kan dia menjaga keseimbangan ya. Jadi dalam keadaan di mana Amerika yang tadinya diharapkan jadi juru damai kan Donald Trump kan waktu dia jadi presiden pelantikan kan dia bilang dia mau jadi peacemaker. Dia mau jadi peacemaker. Tapi ternyata dia sekarang terlibat seperti ini. Jadi ini kesempatan bagi Putin untuk tampil kepada dunia bahwa sayalah juru damainya, bukan kamu, kan begitu. Nah masalahnya adalah masih ada Ukraina yang jalan. Makanya Putin juga sepertinya disandra oleh persoalan Ukraina. Jadi dia tidak berani memberikan bantuan langsung kepada Iran. Tapi itu kan di atas kertas. Tapi dia udah sending message to Amerika sudah ada. Tapi operasionalnya bagaimana kan kita nggak tahu. Tapi yang on the record adalah dia bilang dia tidak berikan bantuan militer secara langsung. Nah, masalah yang terjadi sebenarnya adalah ini Amerika dan Israel menyerang ini didasari pada laporan International Atomic Energy Agency. Jadi persoalan utamanya adalah siapa yang bisa verify bahwa laporan itu benar. Tapi sampai kapan juga belum terbukti. Tidak ada terbukti. Soalnya katanya kalau terbukti yang dibom itu
Itu katanya ratusan meter di bawah. Iya, jadi itu jaraknya 80 meter. Meter di bawah permukaan tanah. Ya. Itu sebabnya kemarin itu pesawat B-2 Spirit Stealth itu menggunakan bunker buster bomb, itu adalah bom GBU-57B, GBU-57AB. Itu jangkauannya itu sampai 60-an meter di bawah. Oh, jadi tanah. belum menembus juga dong? Belum menembus, karena jangkauan itu 61 meter tepatnya. Itu 61 meter, sementara posisi daripada Fordow itu katanya di 80 meter sampai 110 meter. Padahal Trump udah bilang kita sudah melakukan pengeboman yang berhasil. Yang berhasil. Nah, kan belum ada orang yang verify. Kalaupun itu berhasil pasti bocor dong, radiasi. Pasti radiasi. Dan tidak ada radiasi. Menurut otoritas nuklir Iran tidak terjadi radiasi di sekitar. Jadi mungkinkah informasi kalau Iran melakukan pengayaan uranium begitu tingginya itu tidak betul? Jadi Iran ini bukan hanya di 7 tempat itu. Pasti ada tempat lain juga yang sudah dia bikin tapi tidak diketahui orang. Ya. Karena Badan Tenaga Atom tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang dirahasiakan karena itu kan rahasia militer. Tidak mungkin. Jadi bisa juga di sini dibikin tetapi yang intinya di sebelah sana kan bisa juga. Kan dia bilang. Dia tahu bahwa beberapa minggu sebelumnya udah kita pindahkan. Sudah pindah. Itu pasti sudah pindah. Apakah demikian gampang memindahkan barang sebesar itu kan? Begini. Tidak mungkin intelijennya Mossad tidak tahu. Begini, saya dengar penjelasan dari Profesor Karim Sajadpour itu. Beliau ini adalah guru besar yang mengajar dia orang Iran, tapi mengajar di Harvard, kemudian juga di Princeton, Georgetown, ada 4 universitas, dia terkenal sekali. Apa dia bilang? Dia bilang begini, pengeboman yang dilakukan oleh Amerika itu bukan berarti mengakhiri program nuklir Iran. Itu bisa jadi memulai tahap baru daripada program nuklir Iran. Mempercepat ya? Mempercepat dia dan memberikan alasan kepada dia untuk memproduksi senjata nuklir. Untuk pertahanan? Untuk pertahanan. Oke. Karena dia merasa terancam, jadi pasti dia akan memperbanyak senjata nuklirnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Baik, jadi kita belum clear nih ya. Jadi Pak Pitan tadi mengatakan ada 4 perang nih. 4 perang. Kalau ini tadi perang apa? Perang ini diplomasi tadi. Diplomasi. Nah, sekarang intelijen. Perang intelijen itu begini ya. Yang sangat ditakuti sekarang oleh Israel dan Amerika adalah apa yang disebut sleeper cell. Sleeper cell ini adalah sel tidur. Nah, sel tidur ini adalah jaringan rahasia Iran yang mereka itu bisa menjadi orang biasa, bisa jadi pedagang, bisa jadi pegawai di mana saja, berbaur dengan masyarakat, menunggu komando. Begitu ada komando, mereka bisa ledakan bom, bisa menghabisi kedutaan-kedutaan dari negara yang... Dan udah masuk di dalam rumah kita? Sudah masuk di mana-mana. Nah, sleeper cell ini yang saat ini sangat ditakuti oleh badan-badan intelijen Amerika. Karena mereka ada di mana-mana, di semua negara. Baik jadi, dari Mossad maupun dari Iran? Bukan, sleeper cell ini adalah sel Iran, Pak. Sel Iran, bukan selnya Mossad. Sleeper cell ini adalah sel yang dipunyai oleh Iran, yang ada di mana-mana. Ada di mana-mana, dan ini yang badan intelijen Amerika paling takut karena kita tidak bisa tahu di mana ada mereka. Ya. Tapi mereka ini adalah agen-agen rahasia yang ketika dapat komando dia bisa lakukan apa? Tapi kan Mossad kan tidak kalah. Mossad itu kan dinas intelijen terbaik dunia. Paling canggih, dan pasti dia ini yang sedang dicari, sleeper cell ini. Sedang dia cari di mana-mana, dan sekarang jadi perang intelijen itu adalah intelijen dan counter intelijen yang sekarang sedang jalan. Jadi Iran tidak bodoh-bodoh amat. Ketika diserang, dia juga punya jaringan yang sudah jalan. Tapi yang jelas pengeboman Amerika kemarin itu tidak menghentikan hak Iran untuk membela diri. Dia pasti dan dia dapat sesuatu. Dia justru dapat alasan. Sesuatu apa? Justifikasi untuk meneruskan programnya. Karena dan dia teruskan. Jadi dia tidak membalas. Dia akan teruskan. Dan dia akan bekerja lewat sleeper cell ini. Nah, kalau kita lihat secara garis besar itu sejak begini, Iran itu menandatangani perjanjian NNPT itu, Iran baru masuk itu pada 8 Juli 68. Dia baru masuk 8 Juli 68. Kalau yang tadi JCPOA itu, Iran baru masuk pada 16 Januari 2016 dia baru masuk. Nah, sejak itu dana yang dikeluarkan untuk membangun
program nuklir Iran itu sudah sekitar 500 miliar dolar. Wow. Besar sekali. Ya. Tidak mungkin dia sia-siakan dana itu. Dia harus teruskan. Dia harus dari teruskan. mana? Dari negara? Dari negara. Termasuk aset-aset yang dicairkan kembali itu. Jadi dia punya dana cukup, Pak. Makanya dia bisa membiayai operasi di berbagai tempat kan. Bayangkan negara ini 40 tahun loh diembargo oleh Amerika. Nah, kita harus akui bahwa ini negara yang sangat kuat ya. Kuat sekali sangat dan punya kuat. tradisi. Punya tradisi. Karena negara tua ini. Negara tua. Dan Persia. Persia dulu, kerajaan Persia. Ini orang-orang pintar, orang-orang hebat, inovator ya kan. Jadi kemarin itu ada jenderal dari Garda Revolusi yang mengatakan kita akan membangkitkan kembali kejayaan Cyrus the Great. Dia bilang begitu. Wow, Cyrus the Great. Dia langsung begitu. Jadi dia semangat sekali. Dia mengatakan bahwa dengan adanya pengeboman ini memberikan Iran alasan. Untuk lebih memperkuat diri. Nah, jadi jangan dikira bahwa dengan Fordow dan Natanz dan Esfahan dibom terus selesai. Justru tidak. Justru dia akan ini membangkitkan dan terbukti ya. Dia akan semakin semangat. Padahal Trump mengatakan stop the war. Ya jangan lagi balas-membalas. Apa yang dilakukan oleh Iran bertubi-tubi. Dan itu gencatan senjata. Gencatan senjata itu berlaku hari Selasa kemarin jam 12.00 dan bertahan selama 12 menit. Setelah 12 menit Israel serang lagi. Makanya Iran menembakkan 14 rudal ke basis Angkatan Udara Amerika di Qatar. Di Qatar. Berani ya? Dia berani. Dia basis Angkatan Udaranya. Maksudnya apa? Dia ingin mancing emosi negara-negara Arab. Kan begitu. Karena saat ini Amerika punya 27 pangkalan militer itu di Arab Saudi. Yaitu 10 pangkalan Angkatan Laut dan 17 pangkalan Angkatan Udara. Yang terbesar itu Al-Udeid di Doha itu. Itu yang di Qatar itu yang dibom kemarin. Kemarin itu Perdana Menteri Qatar Muhammad Abdurrahman Al-Thani dengan Perdana Menteri Lebanon itu mengadakan konferensi pers bersama dan dia katakan bahwa dari 14 Perdana Menterinya katakan dari 14 pangkalan militer. 14 rudal yang ditembakkan itu 13 berhasil ditangkal oleh Kuwait dan 1 tembus. Nah, itu pernyataan resminya. Nah, padahal tidak resminya kita tidak tahu. Jadi itu. Nah, jadi dia ingin memancing kemarahan dunia Arab ini supaya. Nah, tapi dengan dia memancing itu bisa jadi dunia Arab jadi bersatu lawan dia. Itu konstelasi barunya gitu. Lawan Iran. Gitu. Karena pangkalan Amerika itu kan ada di Arab Saudi, ada di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Irak ada. Jadi kalau dia serang itu, ada 52.000 pasukan Amerika di semua itu. Kalau dia serang itu, berarti kalau langsung kena ke tentara Amerika, kalau kena ke penduduk sipil, ya pasti negara tuan rumah akan marah. Nah itu dia pancing sebenarnya. Supaya? Dia pancing dengan begitu untuk dia lihat, kalau mau perang ya perang saja sekalian. Dia pingin begitu kan. Nah, kenapa jadi ada 27 pangkalan militer Amerika di Jazirah Arab? Karena apa? Karena negara-negara Arab ini ingin Amerika melindungi sumur minyaknya. Ya. Terhadap serangan dari Iran kan begitu kan. Nah, jadi Iran bisnis juga kepentingannya. Bisnis juga kepentingan. Nah, sehingga yang kita mau lihat adalah sekarang ini terjadi konstelasi baru dan terjadi era baru di Asia Barat di mana dunia Arab justru akan lebih bersatu lagi setelah melihat serangan ini, bersatu untuk merumuskan kembali strategi pertahanan seperti apa nanti ke depan. Nah, yang paling harus diminta pertanggungjawaban itu justru Presiden Trump. Setelah dia ciptakan ini, apakah menghasilkan perdamaian di Iran atau justru menghasilkan kekacauan? Atau men-trigger. Atau men-trigger kekacauan. Karena apa? Kalau sleeper cell ini bangun, berarti yang jadi sasaran adalah kedutaan Amerika di seluruh dunia. Orang Amerika di seluruh dunia akan jadi sasaran. Orang Amerika di seluruh dunia akan jadi sasaran. Tapi kenapa yang dilakukan oleh Trump itu membuat warga Amerika itu vulnerable? Sangat berbahaya. Justru jadi vulnerable. Ini vulnerable. Kan mereka sekarang nggak tahu tiba-tiba musuhnya di mana ya? Di mana bisa terjadi seperti di bom Bali atau di mana kita nggak tahu kan. Jadi ini yang sangat ditakuti sekarang dan Iran punya kekuatan itu. Karena dia berpengalaman perang sejak belum ada negara-negara Persia sudah ada. Kalau dari hitung-hitungan mereka saling berbalas serangan, adakah bisa kita simpulkan bahwa serangan Iran ke Israel itu lebih dahsyat, lebih menghabiskan daripada sebaliknya? Betul. Jadi begini,
Iran itu punya 7 jenis peluru kendali yang sangat ditakuti. 2 yang paling canggih itu yang jenis supersonik itu Fatah 2 dan Khaybar Shekan. Nah, Khaybar Shekan itu jarak tembaknya itu 19.500 km dan 19.500 km. Wow, itu bisa sampai ke Amerika? Bisa sampai 19.500 km. Dan dia punya speednya itu adalah 5,5 km per detik. Tik 5,5 km. Sehingga itu yang sulit sekali ditangkas oleh Iron Dome dan sistem pertahanan udara. Karena terlalu cepat larinya. Begitu juga Fatah 2 itu 5,1 km per detik, itu terlalu cepat. Dan yang namanya hypersonic missile itu adalah missile yang bisa mengelabui sistem pertahanan udara. Jadi, karena dia bisa belok. Iya, dia bisa belok. Jadi ketika dia mau dikunci dia belok. Cukup banyak tuh gambarnya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang selalu tembus. Karena itu susah sekali untuk ditangkis. Kita nggak tahu kan dikunci. Padahal bilang Israel itu air dome-nya kan tembus betul. Hebat betul katanya. Tapi tembus karena apa? Karena hypersonic itu nomor 1 terlalu cepat larinya. Nomor 2 karena dipandu satelit kan dia. Dia dipandu langsung satelit. Jadi dia bisa berubah arah di udara coba. Jadi kayak makhluk hidup aja itu bisa berubah arah di udara. Jadi ini yang mengagetkan itu yang dunia menakutkan. termasuk Israel ya. Itu yang menakutkan. Katanya waktu nyerang pertama itu pakai 3, ada yang lambat, ada yang menengah, ada yang cepat, ada yang dari atas. Yang dari atas itu balistik. Kalau balistik itu dia tembak keluar angkasa baru turun begitu. Nah, kalau hypersonic itu dia bisa berubah arah. Nah, ini yang paling ditakuti dan itu yang tembus. Yang tembus adalah hypersonic missile. Kemarin lagi Iran dia bilang itu yang peluru-peluru lama kita tuh. Iran punya stok Iran itu ada sekitar 3.000, Pak. Ya, kita 3.000 missile. Nah, 3.000 misal dan begini. Kemarin yang ditembak itu kan kayak Haifa. Kenapa Haifa ditembak? Karena Haifa itu adalah pusat industri kimia, pusat penyulingan minyak, dan kota pelabuhan. Sehingga itu yang ditembak. Nah, cuma sialnya kena juga kedua masjid di situ. Yaitu Masjid Al-Jarina dan Masjid Sahir Al-Umar. Al-Jarina itu didirikan 1775 dan Sahir Al-Umar itu 300 tahun lebih. Itu kena juga jendelanya rusak dan sebagainya. Jadi yang kita lihat Iran ini tidak bisa dianggap enteng. Ternyata tidak bisa dianggap enteng. Karena dikeroyok dia tidak bisa dianggap enteng. Tapi satu hal penting yang kita harus ingat, Iran ini adalah anggota non-blok. Jadi di dalam gerakan non-blok itu ada 4 negara yang ternyata punya peluru nuklir, senjata nuklir. Yaitu India, Pakistan, Iran, dan Korea Utara. 4 negara non-blok. Indonesia ini negara non-blok yang tidak punya apa-apa. Kita tidak punya sistem pertahanan udara. Jadi kalau kita diserang, kita tidak tahu bagaimana cara nangkis. Dan kita tidak punya senjata nuklir. Untuk menyerang balik. Kita nggak punya. Karena yang di Serpong itu kan hanya bisa untuk produksi listrik, eksperimen, dan segala macam kan. Jadi kita masih jauh tertinggal dari Iran. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam konstelasi dunia sekarang, apakah perlu Indonesia juga punya senjata nuklir atau paling tidak sistem pertahanan udara? Jadi kalau kita diserang, kita tahu bagaimana menangkisnya. Saya pikir minimal sistem pertahanan udara harus ada. Dan kita berharap banyak dari kepemimpinan Pak Prabowo ya. Karena ini kan luas sekali. Negara kita. How to defend? Bagaimana ini kalau orang tembak ke timur sana siapa bisa tangkis? Dari sini. Atau ke Palembang itu kampungnya Pak Helmi. Jangan di Palembang dulu lah. Itulah. Jadi yang kita mau sampaikan dalam kondisi sekarang, saya kira politik luar negeri Indonesia itu perlu ditambah satu aspek lagi. Bebas aktif sudah betul, tapi kita perlu asertif dan proaktif. Dan punya deterrence effect, efek gentar gitu. Dan kita harus pikir juga, ini jangan kita sangka bahwa semua negara yang berbaik dengan kita ini akan selamanya berbaik dengan kita. Betul. Belum tentu. Bagaimana melindungi Nusantara yang begini luas. Makanya yang tadi Pak Helmi bilang, perlu sistem pertahanan udara supaya ketika berubah peta dunia dan kita diserang, kita tahu bagaimana menangkisnya. Kita ini udah terkepung sebenarnya. Ada AKUS, ada segala macam. Jangan lupa, Cina paling dekat dengan kita. Saat ini dia punya 600 senjata nuklir. 2035 dia punya 1.500 senjata nuklir. Salah satu yang terbanyak selain Amerika. Jadi jangan kita main-main dengan pertahanan ini. Semoga kita punya waktu untuk mengejar ya. Harus itu, mudah-mudahan. Harus itu. Nah, kalau tadi ke Iran, yang saya mau sampaikan begini. Ini kita belum tahu apakah yang terjadi semua ini benar seperti itu.
Karena tidak ada lembaga yang bisa memverifikasi semua data yang beredar ini. Jadi kita perlu berhati-hati memberikan komentar, jangan menambah mengipas bara yang sedang menyala. Tapi kalau bisa Indonesia memberikan suasana sejuk supaya bisa mendamaikan. Karena Iran adalah negara sahabat kita juga, seperti gitu. Jadi itu yang saya pikir perlu kita perhatikan. Saya pikir kita nggak tahu ya, bagaimana kita udah tahu lah, Netanyahu sangat didukung oleh Amerika, apalagi sekarang oleh Trump. Walaupun Trump kemarin sempat marah juga dengan Netanyahu. Iya, karena dia mau bunuh. Bayangin Gaza itu udah berkali-kali disuruh berhenti dan dia tetap lakukan. Udah sibuk perang nih, nangkis masih sempat nyerang Gaza juga tuh. Dan dengan Iran ini jadi Gaza jadi terbengkalai. Siapa yang melihat begitu banyak orang menderita, air minum saja nggak ada. Nggak boleh masuk lagi. Nggak boleh masuk. Itu kan saya pikir kejahatan perang yang luar biasa. Genosida. Itu. Nah sekarang bagaimana? Siapa yang punya otoritas untuk menahan itu? Udah gitu sok protes lagi. Masa rumah sakit kita dibom? Dia menghabiskan berapa rumah sakit di Palestina? Betul, seperti itu. Jadi memang ini dunia ini makin lama makin tidak adil. Makin tidak adil. Maka kita harapkan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang sangat mengerti perang. Harus take position. Dia harus mengambil posisi dan berani melangkah ke depan. Paling tidak dari sisi membela hak asasi manusia, harus berani memberikan pernyataan dan langkah konkret apa yang harus dilakukan. Supaya jangan terjadi semakin meruncing. Karena kalau makin meruncing kan semua negara rugi. Dan kemarin Pak Prabowo udah ngomong di depan Erdogan, dia bicara segala macam supaya kita nih nggak ngomong doang gitu. Harus action. Harus action. Action kita apa? Jadi udah kebanyakan komentar, tetapi action nyata itu apa? Tidak ada. Tapi ada satu perubahan ya. Saya melihat bahwa terakhir ini Arab Saudi udah nggak lagi nembakin peluru-peluru kendali Iran yang menuju Israel ya. Betul. Cina udah bantu. Putin udah bilang gitu. Putin cuman orang bilang dia nggak berani nyerang Israel karena di situ banyak sekali ada jutaan orang-orang keturunan dari Rusia, tapi dia Yahudi. Dia cukup mengancam Amerika jangan main-main. Dan kemudian Korea Utara juga sudah bersiap ya. Betul. Jadi menurut saya sih sesuatu juga yang jadi perang yang terjadi ini bukan perang antara rakyat dan rakyat, tapi antara rejim dengan rejim sebetulnya. Antara pemimpin dengan pemimpin. Jadi ketika terjadi pergantian pemimpin, tentu akan lain lagi atmosfernya. Dan bisa-bisanya tiba-tiba muncul anaknya putra mahkotanya Iran. Reza Pahlavi yang tinggal di Amerika. Sekarang seolah-olah dia mau lagi take position. Nah ini gaya-gayanya Amerika nih. Nah itu memang gaya Amerika, seperti itu yang terjadi itu. Itu gaya Amerika, makanya nanti terjadi, ujungnya perang saudara. Jadi ujung-ujungnya nanti kayak Irak awal mula-mula kan setelah 2003 itu invasi Amerika itu kan terjadi perang saudara di dalam. Suriah begitu juga gitu. Nah ini bisa mengarah ke perang saudara. Libya juga begitu. Ini bisa mengarah ke perang saudara. Karena kalau apapun yang terjadi, entah Khamenei akan tetap berkuasa atau terjadi pergantian kepemimpinan, yang pasti terjadi perang saudara di dalam. Oke, Pak Pitan, Bung Pitan. Jadi satu hal menarik tadi, perang intelijen ya. Tadi Anda ngomong itu apa? Sleeper cell ini yang sangat berbahaya. Tapi yang menarik itu, saya pernah dapat gambar kalau Iran itu menyerang, bangunan itu hancur. Radius berapa kilometer hancur. Tetapi kalau yang Israel itu dia bisa membunuh pemimpin dari Iran, kemudian ahli kimianya tanpa menghancurkan gedung. Jadi sejak 2010 itu sudah 25 ahli nuklir Iran yang tewas. 25 ahli nuklir Iran yang tewas. Ada yang bilang katanya, kok bisa gitu? Tahu orang itu nginep atau tidurnya di mana alamatnya? Di mana alamatnya, di mana kamar tidurnya? Betul. Karena apa? Karena kemarin itu waktu Angkatan Udara Israel membom pertama kali itu, yang Friday the 13 ya, 13 Friday the 13, 13 hari Jumat tanggal 13 itu ternyata Mossad itu sudah membangun pangkalannya di dalam Iran dan dia menyerang dari dalam Iran. Itu terjadi itu. Nah, bagaimana caranya dia bisa masukkan senjata-senjatanya itu dan menyerang Iran dari dalam Iran, coba. Yang waktunya bersamaan dengan ketika Angkatan Udara membom ke sana. Jadi drone-drone itu dilepaskan dari dalam Iran ke situ. Berarti sudah ada banyak sekali mata-mata di dalam. Nah, jadi jangan lupa, itu bukan berarti kita luput dari itu. Jangan-jangan di kita juga banyak sekali mata-mata yang bisa
kumpul data dan beritahu ini pemimpin-pemimpin kita ada tinggal di mana, bisa bahaya sekali. Tinggal dia kirim-kirim aja. Ya kirim-kirim. Tapi ada nggak Bung Pitan, ada saya baca satu artikel juga bahwa kan sebelumnya ada perundingan tuh, di mana ahli nuklirnya, pemimpinnya meeting, dan pada pertemuan itulah saya lupa di negara mana, itu udah dipasangin tuh, yang bisa membuntuti, men-track di mana orang-orang target tuh akan ditembak tuh. Bisa. Itu karena pakai dipandu oleh satelit semua. Jadi dengan sistem GPS yang sekarang ini, GPS ini tidak ada tempat yang rahasia lagi di bumi. Makanya kemarin tuh kan bagaimana kita bisa tahu bahwa ahli nuklir yang tinggal di sini sehingga dia bisa bom ke tempatnya coba. Nah, ini berbahaya sekali bagi kita juga. Tapi pokoknya kita berharaplah perang dunia tidak terjadi. Kalau ini dunia sudah dalam kalkulasi saya perang dunia belum akan terjadi. Belum akan terjadi. Ya, tapi kenapa? Tergantung Amerika juga. Kenapa belum akan terjadi? Karena perang dunia itu bisa terjadi kalau Rusia dan Cina terlibat langsung di dalam perang. Sedangkan saat ini tidak ada faktor yang bisa menyebabkan Rusia dan Cina terlibat langsung dalam perang. Jadi di balik itu mereka hanya kalkulasi begini. Kalau kita terlibat langsung, tentara kita sekian banyak akan mati, ekonomi kita akan rugi sekian banyak. Dihitung-hitung, mendingan jangan kita rugi sekian banyak. Jangan mati sekian banyak tentara kita kan. Ya udah dikasih bantuan dengan cara lain, tapi ekonominya selamat, jalur perdagangannya tidak terganggu. Tapi ini udah terganggu. Nah, Hormuz ditutup oleh Iran. Nah, kalau Hormuz ditutup, itu akan jadi masalah besar karena yang paling berkepentingan dengan Selat Hormuz itu adalah Cina. Makanya, dan juga Amerika. Nah, Cina paling berkepentingan karena jalur perdagangan dia utama itu ke situ. Nah, sehingga makanya kemarin tuh Cina meminta kepada Iran supaya tolong jangan tutup itu. Karena dan Amerika juga minta bantu Cina. Bantu Cina suruh ngomong. Makanya lu jangan ngebom. Jangan ngebom gitu. Jadi dengan konstelasi sekarang saya lihat belum ada kegentingan yang cukup memaksa untuk terjadi perang dunia ketiga. Belum terjadi. Ini konyol juga ya. Saya dengar dia tidak minta persetujuan Senat. Dia tidak minta persetujuan untuk Senat melakukan pengeboman. Tapi dia hanya meminta, melaporkan kepada pimpinan daripada Kongres. Itu laporan yang saya dapat. Tapi secara sidang terbuka untuk dia sampaikan itu tidak. Makanya gejolaknya secara internal, saya pikir partai lawannya udah bereaksi semua dan bereaksi. Separuh dari partai pendukungnya juga mulai bereaksi. Dan Trump memerlukan ini supaya pemilihan berikut dia bisa naik. Kalau tidak dia tidak bisa naik. Justru bisa jadi bumerang besar bagi dia gitu. Jadi semua ini adalah kalkulasi kepentingan dalam negeri juga. Rusia punya kepentingan sendiri, Cina punya sendiri. Malah ketika perang itu dimulai, Cina lagi pergi ke semua bekas jajahan Uni Soviet itu untuk rangkul-rangkul mereka semuanya. Amankan ekonominya kan begitu. Nah, kemarin Menlu Iran di Moskow juga Putin berikan dukungan tapi sebatas akan membela Iran di Dewan Keamanan PBB dan kerjasama pertahanan termasuk latihan militer bersama segala itu akan jalan, tapi bantuan fisik langsung keterlibatan Rusia itu tidak terjadi. Putin tidak berikan janji itu. Jadi artinya apa? Di balik itu semua kalkulasi ekonomi. Kalau kita terjun perang, berapa banyak tentara mati, berapa banyak ongkosnya, ada hitung-hitungan. Dibanding dengan lalu rusak jalur penerbangan, jalur. Jadi semua di balik semua perang ini ada kalkulasi bisnis yang ingin dipertahankan. Ya, itu sebabnya juga kenapa Amerika punya 27 pangkalan militer. Untuk menjaga itu. Dia bilang dia menjaga karena atas pemerintahan dunia Arab. Tapi kan ada kompensasinya. Sumber daya alamnya kan, minyaknya kan bisa diambil kan begitu, gasnya segala macam. Jadi kembali lagi kalkulasi bisnis. Gitu. Semua perang itu punya kalkulasi bisnis. Tapi dampaknya yang barangkali saya pikir Israel tidak akan menyangka Iran akan menyerang sebegitu habis-habisan. Saya ngelihat reaksi walaupun pemerintah Israel melarang untuk membuat video. Tapi kan videonya bocor kemana-mana. Bagaimana mereka ketakutan, warganya pergi kemana-mana gitu. Makanya yang harus kita tanya begini, siapa yang berdusta dalam semua permainan ini? Siapa yang berdusta sebetulnya? Apakah yang berdusta ini adalah Badan Tenaga Atom Internasional? Jangan sampai dia masuk angin sehingga kasih alasan untuk Amerika serang. Gitu. Atau apakah yang berdusta ini Amerika atau yang berdusta ini Israel? Ini mesti diselidiki siapa yang berdusta sampai Iran diserang. Gitu, karena dampaknya adalah membuat perekonomian dunia terganggu. Nah kemarin yang terjadi kan harga minyak langsung naik kan? Walaupun tidak setinggi yang dibayangkan. Tidak setinggi dibayangkan. Gitu. Jadi saya ternyata tahu kenapa harga minyak minyak itu kan persepsi naiknya itu. Oh terjadi perang,
supply chain-nya terhambat, nanti demand-nya supply-nya turun, harga naik. Ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena setelah yang tarif ini, kenaikan tarifnya Trump itu kan ditunda juga akhirnya. Ya, yang ditunda juga. Tapi kan banyak industri udah mengecilkan produksinya. Dan yang sengsara itu justru pembeli di Amerika. Dia naikkan tarif tinggi, artinya orang Amerika membeli lebih mahal. Membayar lebih mahal. Itu yang Trump salah hitung. Itu dia salah hitung di situ. Trump salah hitung. Nah, tapi itulah gaya dia. Jadi memang kita harus lihat begini. Setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Sehingga ketika di zaman Joe Biden, di zaman Obama itu hubungan dengan dunia Arab lebih tentram, lebih mesra, dengan Iran juga lebih mesra. Tapi begitu naik Partai Republik dengan Donald Trump yang sepak terjangnya seperti itu, terjadi seperti ini. Apalagi zaman Bush ya. Apalagi zaman Bush, Irak diambil justru di zaman Bush kan, digantung Saddam Hussein segala macam. Jadi itulah warna politik luar negeri Amerika. Nah bagi kita apa artinya? Bagi kita Indonesia harus bisa melihat jauh ke depan ya. Jangan pernah jangan pernah percaya bahwa dengan semua negara yang berbaik saat ini dengan kita akan terus berbaik. Belum tentu. Lebih baik kita itu prepare for the worst. Siap untuk kemungkinan terjelek. Kalau terjadi sesuatu, kalau Indonesia diserang, kita bagaimana cara bertahan? Begitu. Jadi kesannya kita bersiap kalau begitu. Kita harus bersiap. Dan yang sampaikan tadi, mesti diselidiki. Siapa yang berdusta sampai Iran diserang? Ini ada yang berdusta ini. Saya sih udah tahu jawabannya. Pak Vitan. Pasti udah tahu jawaban. Baik, saya senang mendengar ulasan dari beliau. Wah itu beliau ini kalau ngomong tanggal sekian, kapan dia ngapalinnya gitu ya. Jadi ya asumsi dari beliau atau kesimpulan dari beliau, insya Allah tidak akan pernah terjadi perang dunia ketiga. Karena sebenarnya di belakang ini ada kepentingan bisnis ya. Dan untuk Indonesia semoga kita bersiap. Belajar ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ya minimal melakukan penguatan dalam pertahanan kita. Minimal pertahanan udara. Dan betul kata Timothy Ronald ya. Ke depan itu lihat Iran lawan Israel nggak ngomong tentara men. Yang main itu adalah drone. Ya, betul. Jadi ini semoga akan membuat berbeda lagi nih. Ya, jadi bahwa sekarang orang perang itu ngadu drone aja. Ngadu teknologi. Ya, orangnya tidak terlalu menonjol ya. Betul. Ya, jadi ini tidak ada lagi dulu berantem satu lawan satu. Ya, semoga kita belajar. Thank you. Terima kasih. Ini saking hebohnya gimana? Timbunnya air minum nggak ada ini. Saking hotnya juga kita. Kita jumpa lagi dalam perang selanjutnya. Nggak boleh ngomong gitu. Perang selanjutnya. Kalau ada perang beliau baru. Yang jelas tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Itu yang kita harus lakukan. Ya damai. Oi Pak Trump damai ya. Dan Netanyahu berhentilah untuk seperti itu. Berhentilah menyerang Gaza. Ya betul. Ya sekarang hipokrit sekali ya. Jadi ada kenapa kami diserang? Kenapa rumah sakit kami diserang? Dan Trump pun mengatakan Libya Iran itu adalah teroris di Timur Tengah. Saya selalu katakan teroris itu urusan definisi. Dari mana kita berdiri kan begitu. Dia mengganggu negara. Nggak kebalik tuh. Bukan temen lu yang melakukan itu ya. Oke, kita akan jumpa dalam episode selanjutnya dan kita berdoa ya yang terbaik terutama juga untuk Indonesia dan untuk dunia ya. Bye bye.